Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati Ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat, akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati Ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi murid Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang mudah-mudah saja.
Ada begitu banyak tantangan kehidupan yang akan senantiasa menyertai. Tetapi itulah bagian dari proses pendewasaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan agar kita sebagai murid tidak menjadi khawatir. Karena bahkan rambut di kepala kita oleh Allah Bapa sudah diketahui jumlahnya. Artinya segala sesuatu yang terkecil sekalipun Allah mengetahuinya. Dan kita diajak untuk mampu memberi cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan juga termasuk kepada musuh-musuh kita. Maka mari kita juga merayakan perayaan ini dengan hati yang terbuka agar rahmat Allah senantiasa hadir. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit katekese tentang bulan arwah yang terakhir. Maksudnya katekese yang terakhir tentang bulan arwah berkaitan dengan waktu peringatan-peringatan. Kita hening sejenak, kita memeriksa diri kita masing-masing dan membawa setiap doa dalam hati kita yang kita satukan dengan intensi pada malam hari ini. Intensi yang pertama dimohon keluarga Beni Hartanto untuk Bapak Yusuf Ferry, Mama Elizabeth Berta, Papa Joko Hartanto, Mama Lita Paula, Tini Mesiana, I Chang, Hokbi, Lai Kem, Tante Anastasia Mang Ayin. Juga untuk mendoakan, ini permohonan dari Dr. Swani, mendoakan arwah Pastor Gerardus Kufut, Pastor Nico van Stekelenburg, Pastor M.J. Weston, Pastor Matius Nelen, Pastor Thomas Fix. Dan juga dari sebuah keluarga yang hendak berdoa bagi arwah Bapak Thomas Yusuf Setiawan, Ibu Rosa Mulyono, Bapak Kristo Macik Ramitan, Ibu Tili Taslim, Ananda Agnes, Bapak Paulus Hans Rabitan. Semoga mereka yang telah berpulang mendapat istirahat yang tenang di sisi Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dan yang terakhir permohonan dari Ibu Betty Gandhi dan keluarga, mohon rahmat kesembuhan bagi Fani yang sedang sakit diabetes akut, Yanki juga penyakit diabetes, Devita penyakit kanker, Sujanti sakit saraf terjepit. Semoga mereka yang sedang sakit juga memperoleh belas kasih Allah dan memperoleh mukjizat kesembuhan yang dibutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakan-Mu. Terpujilah nama-Mu di seluruh alam semesta. Semoga kami tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji nama-Mu dalam segala langkah laku kami. Terimalah juga doa-doa permohonan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu untuk mereka yang telah Kau panggil dan untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Semoga belas kasih-Mu senantiasa menyertai mereka semua dan kami yang sedang berziarah ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes,
melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan menyanyikan anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah segala kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Refren. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan terjadi, akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memberikan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kalimat kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh.
Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ini katekese terakhir di bulan Arwah, karena minggu depan pasti sudah berbeda temanya tentang Advent. Nah, berbicara mengenai bulan Arwah, di minggu pertama tanggal 2 ketika kita merayakan Ekaristi Arwah para beriman, saya menyampaikan katekese mengenai purgatori atau api penyucian. Minggu berikutnya saya mengajak kita untuk melihat tentang surga dan neraka. Dan kemarin saya juga mengajak untuk kita melihat tentang apa minggu kemarin ya? Surga dan neraka ya? Saya salah. Yang pertama itu tentang jiwa-jiwa, tentang kematian. Nah, hari ini berkaitan dengan pertanyaan yang kerap muncul juga dalam kehidupan umat tentang peringatan-peringatan arwah. Ada yang bertanya, Romo, kenapa di gereja kita itu ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000. Padahal di tempat lain itu jarang. Itu bagaimana Romo ceritanya itu? Lalu pertanyaan berikutnya nanti, apakah kita harus tetap setia pada tanggal atau hari itu? Nah, ini nanti akan ketemu jawabannya, mudah-mudahan terjawab. Saudara-saudari yang terkasih, saya sendiri tidak tahu ketika mencari di dalam katekismus gereja Katolik ataupun bacaan-bacaan yang berkaitan dengan arwah kematian, memang gereja Katolik tidak mengajarkan tentang adanya peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya, tidak ada. Tetapi dalam gereja diajarkan bahwa kita itu diajak untuk berdoa setiap saat. Lah terus Romo, kenapa kok ada tanggal-tanggal 3 hari, 7 hari itu dan seterusnya gitu. Sekali lagi seperti yang saya katakan kemarin, kita itu, oh ya, minggu kemarin saya berbicara tentang itu ya, yang soal arwah-arwah horor itu ya. Mengapa ada itu? Karena kita adalah gereja di Indonesia atau gereja Nusantara yang hidup bersama dengan kearifan lokal. Kita punya leluhur atau nenek moyang yang sejak dulu mempunyai cara mereka dalam beribadah atau memuja Sang Pencipta dengan caranya. Kita juga punya leluhur atau nenek moyang atau pendahulu yang mempunyai kepercayaan tertentu kepada Sang Pencipta dengan cara mereka, dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi kita sekarang ini disebut dengan pengalaman mistis. Orang-orang di Eropa dan sebagainya umumnya cenderung dengan rasionalitas. Sehingga kalau seandainya berbicara mengenai dunia gaib itu tidak ada bagi mereka, karena mereka sangat rasionalitas. Filsafat mereka sangat berkaitan dengan akal budi, ada dan tidak ada dan sebagainya, hanya hitam atau putih saja. Nah, kita adalah gereja yang hidup di tengah Nusantara, di tengah begitu banyak aneka budaya atau kearifan lokal, dan juga kita berdampingan dengan agama-agama yang berbeda-beda. Maka disinilah mungkin ini bagian dari inkulturasi yang muncul dalam gereja Katolik di Indonesia. Sehingga kalau kita bertanya kepada orang-orang bule, di sana lo ada misa lingkungan nggak yang 100 hari? Ada nggak misa lingkungan untuk arwah yang sudah setahun? Mereka akan mengatakan tidak ada. Loh, kan kita orang gereja sama-sama Katolik. Kenapa kok di sana nggak ada? Di tempat kami ada. Aneh kamu itu. Nah, sekali lagi kita hidup bersama dengan budaya lokal. Kita punya pendahulu yang tidak dimiliki oleh pendahulu dari
orang-orang Eropa atau Amerika. Dan disinilah kita akhirnya hidup bersama dengan kearifan lokal atau budaya-budaya itu yang mau tidak mau, cepat atau lambat hingga sekarang ini kita mempunyai bagian dari pengaruh mereka. Sehingga kalau ada yang meninggal maka diumumkan saat itu juga Bapak Ibu nanti mohon kehadirannya untuk peringatan 3 hari almarhum. Nanti mohon 7 hari kita ada kebersamaan lagi, doa bersama untuk almarhum. Nanti 40 hari lagi ada undangan, 100 hari lagi ada undangan. Kok itu terus gitu? Kenapa? Ya karena kita hidup di Indonesia. Sekali lagi karena kita hidup di Indonesia, bukan di negara yang lain. Kita hidup bersama dengan kearifan lokal. Tapi seperti yang tadi saya katakan, gereja Katolik tidak mengajarkan tentang tanggal atau hari-hari peringatan itu secara khusus, tidak ada. Kalau mau cari di Katekismus Gereja Katolik juga bisa. Tidak akan pernah ketemu tentang perayaan 3, 7, 40, 100 dan semuanya itu tidak ketemu. Maka jawabannya jelas. Karena kita hidup bersama dengan budaya Indonesia, kita mewarisi apa yang pernah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, juga para orang tua yang pernah hidup lebih dahulu dari kita. Ini jawabannya. Sehingga nanti kita tidak perlu menjadi bingung dengan pengajaran gereja tentang ini. Saya jelaskan lagi, gereja tidak mengajarkan secara khusus tentang hari-hari peringatan itu. Esensi ajaran gereja tentang waktu, tentang peringatan adalah setiap saat orang boleh mendoakan. Maka menjawab pertanyaan berikutnya, sehingga kalau seandainya ada orang, keluarga-keluarga yang masih bersikeras dengan, enggak Romo ini sudah 40 hari, harus 40 hari gitu. Atau 100 hari, harus 100 hari. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan, pokoknya harus itu. Artinya memang belum ada katekesi yang cukup dia pahami mengenai waktu peringatan arwah. Gereja mengajarkan pada kita bahwa kita diajak berdoa setiap saat, tidak mengenal waktu. Tetapi karena kita hidup dalam sebuah budaya, maka kita juga dipengaruhi dengan budaya itu. Sehingga kalau tidak 3 hari pas, itu salah. Tidak 7 hari pas, itu berdosa. Tidak 1000 hari pas, itu kita berdosa berlipat-lipat. Tidak seperti itu. Maka nanti bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik tentang waktu ini. Sehingga sekali lagi saya katakan, kalau nanti pun misalnya ada 40 hari peringatan, kalau pas bisa ya enggak apa-apa, tapi kalau pas enggak bisa karena mungkin romonya berhalangan, karena sedang retret, atau karena sedang ada urusan, atau sedang ada sudah janjian dengan tamu yang lain, dan tidak mendapat romo yang lain, maka tidak usah menjadi sedih. Ya, artinya jiwa yang di sana tidak tertolong. Tidak seperti itu. Gereja mengajarkan bahwa kita harus berdoa setiap saat tanpa dipusingkan dengan waktu-waktu yang hidup atau hadir dari budaya Nusantara. Ini ajaran Gereja Katolik, bukan Romo Arko ya, ajaran Gereja Katolik. Kalaupun nanti bisa dengan hari-hari itu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya majukan 1 hari atau mundur 1 hari atau enggak usah menjadi khawatir. Karena sekali lagi tanggal-tanggal itu budaya yang hidup. Maka tidak ada salahnya dan juga tidak harus selalu menjadi yang benar, enggak. Ini sesuatu. Nah, mengapa itu muncul soal peringatan ini? Sedangkan dalam agama lain orang sudah meninggal, ya sudah, selesai. Nah, saya mengajak untuk melihat dengan konteks gereja saudara kita yang lain. Mengapa dalam gereja Katolik itu ada doa untuk arwah, sedangkan mereka tidak? Yang perlu disadari, sekali lagi tapi saya tidak mau terjebak dengan paham soal teologi atau kitab suci ya, teologi. Saya mengajak untuk melihat katekesnya begini. Yang pertama, gereja Katolik itu mempunyai kitab yang namanya Deuterokanonika. Deuterokanonika. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik melihat di Alkitabnya itu ada yang di tengah itu berbeda warnanya, itu Alkitab dari gereja Katolik atau Alkitab yang dipakai gereja Katolik. Yang tengahnya tuh ada warna berbeda. Misalnya yang Perjanjian Lama itu warna biru,
Lalu yang perjanjian baru itu warna hijau misalnya. Lalu ada satu garis lagi yang berwarna merah misalnya ya. Itu artinya Alkitab yang dipakai dalam gereja Katolik. Sedangkan kalau kita membeli Alkitab yang satu berwarna biru, satu warna hijau dan di tengah-tengah tidak ada warna lain, itu berarti Alkitab yang dipakai dalam gereja saudara kita, Protestan. Yang di tengah itulah disebut dengan Deuterokanonika. Itu yang dipakai gereja Katolik. Nah, karena saudara kita tidak mengakui tentang Deuterokanonika, maka mereka juga tidak memahami tentang ajaran mengenai baiknya mendoakan arwah mereka yang sudah meninggal. Karena kalau kita ingat tanggal 2 November kemarin, bacaan pertama itu selalu diambil dari kitab Makabe. Kitab 2 Makabe, ya, bab 12. Selalu diambil dari sana. Dan di gereja saudara-saudara kita tidak ada kitab Makabe, karena Makabe itu ada dalam Deuterokanonika. Sehingga mereka tidak mempunyai landasan kuat untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Secara khusus, mungkin saja mereka ke makam berdoa, tapi tidak dirayakan dalam ibadah-ibadah mereka, nggak ada. Secara personal iya, mungkin orang tua datang ke makam anaknya, anak datang ke makam orang tuanya, iya. Tapi dalam ibadah tidak ada. Sekali lagi karena landasan biblisnya berbeda. Kita punya Deuterokanonika, mereka tanpa Deuterokanonika. Sehingga apa yang kita pahami dalam Deuterokanonika tidak mereka miliki. Itu yang pertama, jadi jangan salah paham. Mengapa kok Katolik ada, Romo, di gereja lain nggak ada? Kan Alkitabnya sama-sama ya, Romo. Kan Yesusnya sama-sama ya, Romo. Itu. Sekali lagi karena ada ajaran dari kitab suci yang tidak sama di bagian Deuterokanonika. Lalu yang kedua, alasannya mengapa di gereja Katolik itu juga diadakan ibadah-ibadah berkaitan dengan arwah dan peringatan-peringatannya setiap saat. Itu karena gereja, ingat, gereja Katolik itu kan persekutuan. Yang jangan dilupakan adalah persekutuan itu adalah mereka yang masih berziarah seperti kita ini, berziarah di dunia, mereka yang sudah bahagia, para kudus di surga, dan mereka yang masih sedang mempersiapkan diri masuk dalam kebahagiaan abadi. Maka kita tidak hanya menyadari bahwa kita tuh bersekutu di bumi saja, tidak. Persekutuan kita adalah bumi, surga, dan api penyucian. Maka Santo Paulus mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung kesukaranmu. Kita di dunia mendoakan mereka yang ada di api penyucian, karena mereka sedang mengalami kesukaran dalam pemurnian siksa, ya kan, dari dosa-dosa itu. Seorang tokoh teolog mengatakan begini tentang dosa itu. Dosa itu seperti kalau sebilah papan, kemudian dipaku. Nah, bekas paku itulah yang sebenarnya melukai. Pengampunan Allah itu terjadi, gambaran ini teolog ya, bukan saya. Dicabut paku itu oleh Allah, artinya Allah mengampuni, dicabut. Tetapi lubang itu masih ada. Nah, lubang inilah yang nanti akan ditutup supaya menjadi pulih kembali. Masa itulah yang kemudian disebut dengan masa pemurnian. Sehingga setiap lubang, ada lubang yang dalam sampai membuat pecah, dan itu sudah tidak bisa ditolong lagi ya. Itu dosa kekal, dosa melawan Allah. Ada lubang yang diakibatkan paku sampai dalam tapi tidak pecah. Nah, setiap lubang itulah yang nanti akan dimurnikan kembali supaya kembali menjadi utuh. Itu yang saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang purgatori, api penyucian. Maka sekali lagi, dosa-dosa kecil itu pun akan dimurnikan. Karena Allah mau supaya manusia itu tanpa noda. Maka mudah-mudahan dosa-dosa kecil itu juga bisa kita perbaiki. Maka tadi saya katakan, dengan dicabut itu seperti yang diajarkan gereja tentang sakramen tobat. Kita mengakukan dosa-dosa kita itu seperti kita mencabut paku itu karena belas kasih Allah. Tapi
lubang-lubang itu yang harus tetap nanti dipulihkan. Oke, kembali ke gereja Katolik dalam persekutuan. Nah, karena kita itu sadar mereka yang ada di api penyucian itu harus dipulihkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan doa-doa dan belas kasih Allah. Maka kitalah yang menjadi pendoa buat mereka. Kita menolong mereka dalam kesukaran mereka. Sedangkan kita juga dalam masa kesukaran kita dibantu oleh para kudus yang sudah mulia. Maka disinilah aspek komunio atau persekutuan tadi. Kita mendoakan mereka yang ada di api penyucian, para kudus juga mendoakan mereka, dan kita yang sedang berziarah ini selain didoakan oleh orang-orang yang mencintai kita, yang ada di sekitar kita juga didoakan oleh mereka yang sudah berbahagia dalam keabadian di surga. Maka ini yang juga menjadi alasan mengapa gereja mengajak kita untuk selalu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah tulisan-tulisan para bapak gereja. Contohnya Tertullianus, seorang penulis Kristen, dulu belum ada Katolik ya, semua Kristen. Penulis Kristen yang sangat baik yang diakui oleh gereja. Juga ada Santo Cyrillus dari Yerusalem, ada Santo Chrysostomus dan Santo Agustinus yang menggambarkan atau menuliskan bagaimana pentingnya kita sebagai orang Katolik, anggota gereja, untuk terus setiap saat membawa mereka-mereka yang sudah meninggal untuk dapat menemukan sukacita ilahi. Ini tulisan dari bapak-bapak suci. Nah, dengan demikian saya sedikit memberikan gambaran tentang waktu peringatan-peringatan kematian dan alasan mengapa kita juga tidak perlu menjadi bingung. Dan pertanyaan terakhir, Romo, kalau seandainya kami itu hidup bersama dengan anggota keluarga tapi tidak seiman, lalu kami ada yang meninggal, misalnya orang tua itu meninggal, bagaimana kami harus bersikap, Romo? Kan kadang-kadang ribut gitu ya. Nah, ini juga menjadi situasi yang muncul dalam keluarga. Ayahnya beragama X, ibunya beragama Y. Anak-anaknya karena sudah besar pilihan kemudian memilih agama Z atau memilih agama yang lain. Lalu ketika orang tuanya meninggal, bagaimana saya harus memperlakukan mereka? Kalau gereja Katolik mengatakan dan mengajarkan kepada anggota-anggotanya, doakan seturut keyakinan yang meninggal. Kalau orang tua kita X agamanya, maka mintalah mereka yang beragama X untuk mendoakan. Kita ikut mendoakan dengan cara kita. Bukan kita memaksakan, ini agama orang tua saya X, saya harus mendoakan secara Y, tidak bisa. Artinya misalnya beliau agamanya Islam misalnya ya, supaya konkret. Lalu saya panggil Romo, wah ini bisa jadi skandal besar. Maka iman yang dimiliki oleh orang itu, itulah yang kita hormati. Memang kita tidak tahu bagaimana saudara-saudara kita memperlakukan kita, kalau misalnya kita itu mati, kita agamanya Katolik, lalu istri kita juga Katolik atau suami kita Katolik, lalu saudara yang lain agamanya berbeda. Karena berbeda itu pokoknya harus ikut dengan cara kami. Nah, ini yang jadi repot ya. Tetapi kalau kita sebagai orang Katolik diajarkan, ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia, maka kita berikan penghormatan terakhir sesuai dengan iman terakhir yang dimilikinya. Maka itulah bagian dari penghormatan kita kepada mereka yang mendahului. Maka kita berdoa sesuai keyakinan kita. Misalnya, yuk maju, saya di sini aja, saya dari belakang, saya ikut doa tapi dengan cara saya gitu. Mudah-mudahan kita juga mampu menunjukkan kualitas cinta kita kepada orang-orang itu yang mungkin belum paham. Kalau kita sudah memahami, maka kita memperlakukan sesuai dengan pengetahuan kita. Ini yang harus kita sadari sehingga kita tidak menjadi salah paham. Sekali lagi, karena berkaitan dengan keluarga itu bisa berabe kalau sama-sama tidak memahami. Maka dua bagian ini yang ingin saya sampaikan dalam katekese berkaitan dengan peringatan atau waktu-waktu
seperti yang diajarkan gereja, dan yang kedua, bagaimana kita memperlakukan saudara kita atau anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam kealahan Kristus, yang juga telah menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kemuliaan Allah, siapa berkenan padamu. Saudara-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala berkat, berkatilah roti dan anggur ini yang kami persembahkan di hadapan-Mu, juga doa-doa yang kami bawa secara khusus dalam intensi malam hari ini. Dan jadikanlah kurban Yesus Putra-Mu sumber harapan akan hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkati
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami bawa dalam intensi malam hari ini. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu dari doa yang diajarkan Tuhan kepada para murid-Nya. Biarlah kehendak-Mu
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari bersama kita juga mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mempersembahkan kepadamu darah tersuci dari Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dalam kesatuan dengan semua misa kudus yang dipersembahkan di seluruh dunia pada hari ini bagi jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal dan masih berada di api penyucian. Kami mohon belas kasihan-Mu dan ringankanlah penderitaan mereka. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, terlebih atas mereka yang meninggal secara mendadak, tanpa persiapan dan tidak sempat bertobat. Pada saat ini, kami juga berdoa bagi mereka yang arwahnya tidak pernah mendapat perhatian dan doa-doa dari pihak keluarganya. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal. Pada waktunya mereka yang merindukan tanah air surgawi, akhirnya Engkau perkenankan masuk dan menikmati kebahagiaan kekal serta sukacita abadi bersama para malaikat dan semua orang kudus. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, perlindungan orang berdosa, doakanlah jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal, khususnya mereka yang masih ada di api penyucian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi, kami bersyukur atas sakramen kudus yang telah kami terima. Semoga sakramen ini memberikan kekuatan baru bagi kami untuk tetap setia bersaksi tentang kehidupan abadi sampai kami dapat mengalami kepenuhannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Saudara-saudari yang hadir di sini dan yang bersama dalam doa di rumah dan komunitas, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan katekese bulan arwah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.